Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, yang masih memberikan kesehatan, yang masih selalu membagi-bagikan rezekinya, terutama ilmu di pagi hari ini yang penuh berkah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana al-fakir kita semua membutuhkan syafaat Nabi, kita membutuhkan pandangan Nabi. Karena yang dikatakan ittiba' Rasul, tabiat kita pun insyaallah menjadi berkah dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin. Yang pertama, fakir hormati Kiai Ahmad Harun, mata Allah betul hayatih, mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam kesusahan, Allah mudahkan segala urusan, Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan ini menjadi manfaat, ini menjadi berkah. Karena yang dikatakan al-ilmu nur, cahaya, dan bagaimana kita melihat ilmu ini, mudah-mudahan bisa cocok kepada hati kita dan Allah kehendaki. Amin. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah berikan mudah urusan, Allah panjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu, yang dikatakan ilmu ini menarik luar biasa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang terkenal sahib Tufatul Muhtaj, beliau ini punya satu kitab yang luar biasa. Nah, kita ulama di Indonesia ini banyak menggunakan bagaimana gol-gol beliau Ibnu Hajar, dibilang Imam Ibnu Hajar. Di zaman itu pula ada Al-Imam Al-Asqalani, sama-sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ada di zaman itu Imam Ar-Ramli. Mereka ini pembawa ilmu luar biasa. Termasuk al-fakir dulu di sini, yang al-fakir yang dhaif, yang lemah ini bersebelahan dengan seorang yang alim, ya, Kiai Ahmad Harun. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Ilmu ini Allah letakkan di hati yang ia menghendakinya. Jadi setelah Muhammad Sayyid Wafa, guru hikmah al-fakir, yang mengatakan ketika kita mempunyai rasa takut, ya berarti kita dalam keadaan kosong, karena kita tidak berilmu, apalagi kita masih belajar. Orang belajar ini dikatakan orang yang nggak ngerti apa-apa. Dia mencari guru untuk menjadi tahu. Maka kalau seorang telah mendapatkan ilmu yang Allah kehendaki di dirinya, dia harus mengatakan alhamdulillah. Jadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu paling tinggi. Seafdal-afdalnya ilmu, dan itu tertulis di Al-Qur'an, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika seorang enggak lupa kepada Allah, ini setinggi-tingginya ilmu yang terutama dimiliki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau melihat segala sesuatu, lihat Nabi Muhammad.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan suri tauladan. Kenapa? Karena abna Fatimah Az-Zahra Ali Muhammad, keluarga Rasulullah, karena sahabatul Rasul, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tabi'in dan ulama rasikhin dikatakan. Kita bukan, kita umat. Kita ini harus mempunyai wadah untuk bisa dilihat Allah. Allah dalam satu hadis qudsi mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada di slogan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Yahya An-Nawawi. Apa dikatakan di sana? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu yang dikutip daripada Al-Hajj Salim Bahrais radhiyallahu anhum ajma'in. Kita merasakan ilmu ini tukilan, ilmu ini diambil, ilmu ini ittiba kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala itu ilmu. Keyakinan kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hati kita ilmu, adab yang dikatakan. Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan dalam kitab Maulid Simtu Durar, yang beliau ini terkenal banyak sanjungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai 4.000 sanjungan kepada Nabi. Dia mempunyai 4.000 sanjungan kepada Nabi. Apa berkah apa? Belum sampai ke zahir. Beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ketika berkhayal menghayalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama kita ini yang mendidik kita supaya kita mempunyai ilmu, besar hati. Kenapa besar hati? Karena Allah yang membesarkan hatinya. Ulama-ulama kita ini orang-orang yang saleh. Kenapa saleh? Karena Allah yang menjadikan mereka itu qaumus salihin. Berarti itu rahmat Allah. Kita beruntung. Kita ini Allah beri mata, alhamdulillah, terutama mata batin. Tajam mata ini, andai kata kita asah seperti yang Ki Harun tadi sampaikan, ini kitab digunakan membaca Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini obat. Ada kekuatan di sana, itu ilmu. Di antaranya itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran tersebut. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad menerima wahyu? Karena Allah menghendaki. Karena Nabi ketika itu usia 40 tahun, ismuhu Ahmad, tertulis dalam Taurat, dan dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Allah menghendaki, Allah yang menginginkan. Berarti kalau kehendak Allah kita mengikuti, ya. Kalau kehendak Khalik kita taat. Karena amrul mutlak. Jadi perintah yang enggak bisa kita enggak kerjakan, perintah Allah. Maka begitu adlu Allah, begitu adilnya Allah, ketika Allah suruhkan mengikuti Nabi, dihukumkan sunnah. Tapi ketika kita enggak taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita enggak taat kepada Allah. Apa dikatakan di sana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua kita butuh ampunan Allah. Al-Fakir sangat kagum kepada ayat tersebut ketika Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini luar biasa. Kita ini lain sama Imam Ghazali. Kita ini lain dengan Imam Ibnu Hajar. Kita ini enggak sama sekali, dan jauh, sangatlah jauh. Karena guru-guru Al-Fakir itu jauh dibanding mereka guru-gurunya guru, begitu. Jadi kalau kita ini sadar kenapa begitu pentingnya ilmu, karena ilmu ini yang akan di akhirat nanti fulanah, lelaki atau perempuan itu akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, Allah berikan hak Nabi Muhammad SAW ini, Allah berikan wilayah kerasulan. Keyakinan kita akan zat Allah Subhanahu wa taala bisababir Rasul, karena adanya Nabi. Andai kata enggak ada Muhammad bin Abdullah, kita enggak akan ngerti Allah. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi luar biasa. Ada habaib-habaib zuriyah Nabi. Ini kita Muslim mukmin mengagungkan, memuliakan. Sahadiyai, memuliakan. Karena apa? Karena ada hubungan darah. Bid'atul Rasul. Sampai dikatakan Ibnu Hajar Haytami luar biasa. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ketika zaman Al-Insanul Kamil Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi tadi yang Al-Fakir ceritakan luar biasa. Begitu Syekh Yusuf kagum kepada Habib Ali, gurunya Habib Ali ini. Habib Ali ini guru Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini beliau Syekh Yusuf bin Ismail ini punya karangan kitab 300 kitab lebih, 300 kitab lebih. Di zaman sebendahulunya lagi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, zuriyah min abna Fatimah, cucu Sayyidina Husain. Jadi kalau sama Al-Fakir, Al-Fakir dari Muhammad Fakir Muqaddam, Al-Haddad ini dari Alwi Amul Fakih namanya, pamannya Muhammad Datu Al-Fakir. Begitu. Itu beliau Imam Al-Haddad punya karangan 900 kitab lebih. Itu segini tebalnya dan berjilid-jilid. Nasuhul Diniyah, Sahib Nasuhul Diniyah dikatakan begitu. Jadi kalau kita merasa kita hebat di zaman sekarang ini salah. Jangan apal satu kitab merasa kita hebat, jangan. Karena sesungguhnya sebelum kita itu masih sama seperti kita. Qala Rasul kama tadinu tudan. Jadi kalau kita merasa aku ini bisa, jangan sama sekali. Karena semakin akhir sifat ini semakin ngembang, yai. Sifat ini semakin banyak. Ada wali Allah majdzub. Wali Allah majdzub. Semua sayyid zuriyah min abna Fatimah habaib ini jazab. Ada Habib Sakhan Al-Bahar masih hidup. Ada Sakhan Marabbi Habib Ja'far Muhammad Al-Kaf Kudus. Ini sudah wafat. Habib Ja'far majdzub, Habib Sakhan majdzub. Lah kita ini siapa? Faham? Kita ini yang butuh keberkahan wali-walinya Allah itu. Tapi terkadang kita menganggap mereka itu bahan viral. Bahan untuk kebutuhan duniawi. Na'udzubillah. Ya, karena apa? Karena kebodohan, kejahilan, dan termasuk ini mendekatinya akhir zaman. Maka Allah dalam Al-Quran kita betul-betul memperhatikan. Ini yang Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini betul-betul bekal kita ke akhirat nanti. Apakah mungkin kita husnul khatimah? Keyakinan yang dipupuk atas dasar apa? Mahabbah lir Rasul. Kecintaan kita ini kepada Rasulullah yang akan menyelamatkan. Karena ridhonya Allah. Kalau kita nggak paham akan begitu pentingnya Ahlul Bait Nabi, tentang ilmu-ilmu yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini, kita berarti akan menyepelekan. Dari apa? Apakah kamu sudah hebat? Apakah kita sudah merasa akal kita cukup? Allah sekali waktu Allah bisa seketika itu hilangkan akal, dibuatlah gila. Bisa Allah buat. Laknat Allah. Qal Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syah Abu Bakar Karim, masih hidup orangnya. Al-Musnid ini. Ini masih hidup Al-Musnid. Jadi bukan muhaddis, di atasnya lagi Al-Hafid, ini Al-Musnid. Luar biasa. Apa dikatakan beliau? Laknat Allah ini dua. Kalau enggak kau dibuat gila, kau dibuat lumpuh. Lumpuh ini kalau bahasa makan duit haram stroke. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi kesepakatan kita mengikuti orang sependahulu kita. Tapi kita dalam arti apa? Kita mencari keridhaan Allah, itu ilmu. Karena semakin luas ilmu seseorang, semakin ia menerima pendapat orang lain. Jadi kalau kita yakin aku ini berilmu, semakin kau yakin kau berilmu, kau semakin legowo kepada orang, kau semakin besar hati kepada orang. Lah kalau merasa aku yang paling hebat, na'udzubillah, ini orang ahli nar. Udah nggak usah pakai kesesatan, ini orang memang kibir, sombong, na'udzubillah min zalik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa dikatakan Allah keluarga di sana? Karena dikumpulkan Allah. Andai kata satu orang ada seperti itu punya sifat tidak baik, akan berkumpul, akan menjadi bibit-bibit kehancuran. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kita merasa kita bersyukur, pandai bersyukur, selalu mengatakan setiap orang yang di hadapan kita mulia, setelahnya kita ini wara. Ini sifat yang dikatakan orang yang syuhud, yang menyaksikan Allah. Orang yang mengetahui Allah, memperhatikannya. Bayangkan Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah. Setiap saat Nabi mengingat Allah. Itu akhlak Nabi Muhammad. Kau bermain-main akan begitu hebat dahsyatnya al-lutuf yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan tidak. Ya, kita ingin untuk apa? Mempunyai akhlakul karimah.
Lihat kemuliaan yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita memetik keberkahan dari ilmu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa, Nabi Muhammad. Kita ini menjadi hebat karena Nabi Muhammad. Kita ini dikatakan mendapatkan jaminan surga Allah karena Nabi Muhammad. Jadi umat yang dikatakan wasata, umat yang bisa menjadikan dirinya ini mengerti sesuatu yang membingungkan orang lain, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang Allah berikan kenikmatan bertemu Nabinya Muhammad di Firdaus, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang penuh dengan kepentingan ukhrawiyah, yang banyak kebutuhan ukhrawiyah. Dan ini apa? Ilmu yang dikatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kita akan melihat, mata kita menyenangkan hati kita surga. Di sana ada 40 bidadari, ada yang mengatakan 70 bidadari untuk lelaki. Perempuan yang luar biasa melihat suaminya yang begitu hebatnya di surga itu nanti. Dan ini nikmat yang Allah berikan. Apa? Nur cahaya. Oh iya, karena ketika kau masuk pintu halal jannah, kau akan melihat dengan matamu, dengan kedua mata. Itu nikmat yang Allah berikan, itu jannah. Al-jannah itu tajri min tahtiha al-anhar, dikatakan. Di surga itu ada sungai-sungai. Dengan apa kita melihat sungai? Dengan mata. Kita di sini melihat sungai jauh. Enggak sama. Yang Allah jadikan untuk kita hamba, untuk kita umat Nabi, untuk kita mengetahui malaikat-malaikat Allah, yang kita mengetahui alamul malakut, kita mengetahui alamnya malaikat, kita mengetahui ngerti Allah adakan jin-jin, alamul jan, kita ngerti segala macam itu ilmu yang Allah tetapkan untuk kita mengetahui, mempelajari, kita mencari talabul ilmin. Begitu Allah perlihatkan itu nanti dengan mata lain yang dikatakan surga. Di kitab Al-Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir juz akhir, juz amma, dikatakan itu di sana bahwa yang dikatakan puncak segala sesuatu ketika seorang itu memikirkan surga. Jadi kita ini bergantung bagaimana keinginan kita akan kemana. Andai kata kemauan baik, alhamdulillah, wa na'udzubillah min dzalik. Andai kata kita punya sifat sombong, dengki, iri, sesungguhnya al-fakir tidak percaya sama sekali, ini sifat manusia. Ini sifatnya syaitan, iblis, laknatullah. Mudah-mudahan kita ini benar menjadi manusia yang penuh dengan manfaat. Kita ini benar-benar jadi manusia yang memberkahkan. Karena apa? Senyum aja sedekah. Dapat sumuka sedekah. Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Untung masih ada sambungan sanad hingga telinga kita semua mendengar. Kita masih beruntung. Kita masih beruntung, masih diperlihatkan Al-Quran yang rapih. Sampai kiamat nanti kita beruntung, kita ngerti waktu. Kita beruntung, kita ngerti sembahyang berjamaah fadilahnya luar biasa. Kita beruntung, kita mengerti orang-orang sufi. Ada wali-walinya Allah. Kita beruntung ada Habib Sakhan Al-Bahar. Ada Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Ada Habib Musa Kazim Asghaf yang masih hidup. Kita beruntung, sangat beruntung. Ada Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada Keramat Empang Bogor di sini. Ada Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Kita beruntung, kita mendapatkan berkah selalu setiap hari, kiriman berkah dari barzah, dari akhirat. Ini aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan begitu? Untuk kita mendekati kepada ahli beruntung ini. Orang-orang yang Allah berikan keberuntungan. Nah, dari sana akan mudah ilmu itu masuk ke dalam hati kita karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Muhammad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib, dikatakan, apa beliau ini? Karomahnya ketemu Allah. Karomahnya ketemu Allah. Dalam waktu seminggu, Al-Habib Umar keluar rumah. Ia masuk. Dalam waktu seminggu, ia keluar rumah, besok lagi dia masuk. Sesaat dalam waktu seminggu itu ia tidak berani keluar. Terlihat ketakutan Habib Umar. Ini cerita daripada Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar Tarim Al-Musnid, masih hidup orangnya. Begitu itu Habib Umar, dia keluar, dia masuk, dia ketakutan, disamperin sama Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini Syekh Ratib. Kalau membaca Ratib harus menyebut Syekh Ali Baros. Begitu itu ditanya Syekh Ali Baros, "Ya Habib, kau kenapa Habib? Kenapa Habib? Ayo Ali, Allah manggil." Jadi setiap malam dalam waktu seminggu itu Habib Umar keluar, dia katakan, "Naam ya Rab, naam ya Rab." Ia masuk lagi. Ini suka jadi omongan, suka jadi khilaf. Jadi katakan menceritakan terlalu tinggi segala macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah bila sitra wala hijab. Begitu.
Ini yang ditinggalkan beliau Rasul kepada kita umatnya untuk apa? Berlomba-lomba. Tawakkaltu 'ala Allah. Disuruh kita untuk apa? Bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan seperti itu. Kenapa? Lidah kita bisa mengucapkan itu. Segala af'al, perbuatan yang kita maf'ul, yang melalui sebuah lisan kita manusia bisa mengerjakan. Hakadha, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan? Ada apa di sana? Itu syaitanir rajim yang dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang Allah katakan, hati-hati gangguan syaitan ini. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Datuk Al-Fakir, pernah juga beliau suatu saat ada tamunya orang Maghrib, orang timur sana, datang ke rumah Habib Umar. Ini diriwayatkan dari Hadis Abdullah bin Hasan mertua Al-Fakir. Begitu itu dikatakan Habib Umar ini, tamu itu disuruhlah istirahat malam itu, tidur di tempat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pagi-pagi dekat azan tidak bangun-bangun ini. Sudah azan subuh tidak bangun-bangun. Dilihat ternyata meninggal. Ini tamunya dari Masyriq ini, dari Maghrib ini meninggal. Maghrib itu Mesir. Dari Mesir, dari Hadramut, dari Mesir, dari ke Yaman, dari Mesir dia tamu ini. Nah, terus meninggal ini tamu pagi-pagi. Ada apa yang dilihat hidungnya? Tidak ada nafas. Dirapi-rapikan semua barang-barangnya. Dia nemu korek api dia nemu. Dibuka Habib Umar, karena Habib Umar meninggal ini orang di rumah Habib Umar, dirapi-rapikan yai. Karena meninggal di sahibul baitnya begitu, dirapikan sama sahibul bait Habib Umar. Begitu dia menemukan korek ini dilihat, oh ini yang namanya korek atau Zippo atau apa gitu, buat ngerokok ini korek. Dibakar sama dia, cetek, keluar jin. Ya paduka, apa inginmu akan aku kabulkan, kata ini jin ini. Jadi orang ini diganggu jin lah begitu. Nah, terus Habib Umar tanya, apa yang telah tuanmu perbuat sehingga dia mati begini? Wahai Habib, wahai tuan, jadi tuanku ini sebelum aku datang kemari suruh aku mencuri sepotong roti sampai dia mati begitu. Oh begitu, kata Habib Umar. Oh kamu jin ini jin ini. Oh ini syaitan ini begitu. Oh ya sudah. Kalau memang betul kau ini bisa menuruti apa permintaan kau katakan tadi, 3 permintaanmu akan aku berikan. Coba khud lu'lu' wa marjan. Kau ke tengah sana, samudra lautan sana, ambilkan aku lu'lu' wa marjan. Itu semacam harta karun yang dimiliki di antara kekaromahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Akhirnya diambil lah, itu sekejap itu datang, masih basah itu. Lu'lu' wa marjan itu masih basah ketika itu. Begitu itu dipegang Habib Umar. Habib Umar tidak bisa melihat, buta. Dipegang, oh iya benar. Sudah pulangkan lagi, langsung dipulangin lagi ke tengah lautan itu. Begitu itu dia bilang, apa permintaan tuanku yang ketiga akan aku kabulkan, kata si jin ini, kata si fulan gaib ini. Terus dikatakan Habib Umar, wahai fulan, kau masuklah ke dalam korekmu itu dan jangan keluar sama sekali. Nah, kenapa? Karena ketakutan anak keturunan diganggu nanti. Nah, disuruhlah masuk ke korek itu, nggak keluar. Nah, itu begitu. Nah, jadi banyak ketakutan kita ini dalam gangguan dalam kita thalabul ilmin, dalam kita mencari ilmu, terutama adanya wudu. Adanya wudu. Ini Al-Fakir ini memang batal wudu. Iya, cuman tadi ada wudu, pada subuh ada wudu begitu. Nah, jadi banyak kafir terus sedik, jujur. Ini jujur luar biasa. Ya, harus jadi orang yang amanah. Karena amanah ini di mana tempat orang berilmu, dia mempunyai magam fatanah seperti Nabi, dia mempunyai magam amanah, as-siddiq, dia orang yang jujur begitu. Jadi orang di antara manfaat fadilah ilmu hakikahnya, seorang yang mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan an-nur, cahaya itu yakni ia memiliki segala kemiripan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.